Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, mahasiswa dan mahasiswi semester 6 ya, pada mata kuliah metodologi penelitian Diska 24 dan kelas Jatinunggal yang Bapak banggakan. Selamat bertemu kembali dengan proses belajar dan mengajar pada mata kuliah metodologi penelitian bisnis ya. Dan pertama-tama mengawali perkuliahan kita hari ini, marilah kita sama-sama buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tentu saja puji serta syukur semoga tetap atau kita sampaikan dan kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada siang atau sore hari ini kita bisa kembali bersama-sama dan dipertemukan dalam proses belajar mengajar pada mata kuliah metodologi penelitian. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita selalu diberikan kesehatan, kemudian diberikan kemudahan dalam menyerap berbagai macam ilmu, khususnya pada mata kuliah metodologi penelitian ini ya. Salawat serta salam semoga tetap dicurah-ruahkan juga kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya serta seluruh umatnya yang selalu taat patuh terhadap ajaran beliau yang insya Allah mudah-mudahan termasuk kita di antaranya. Baik mahasiswa dan mahasiswi semester 6, lebih tepatnya di Diska 24 dan kelas Jatinunggal, pada kesempatan pertemuan sekarang ke-9 atau ke-10 ini ya, kita akan mencoba memulai mengimplementasikan sebuah penelitian ya. Nanti untuk sarjana ini disebut dengan skripsi, tapi kita harus mencoba sekarang dalam bentuk usulan penelitian ya. Dan usulan penelitian ini nanti terdiri dari 3 bab. Bab 1, bab 2, bab 3 dengan lengkap dengan lembar pengesahan, cover ya, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar bagan. Kemudian bab 1, bab 2, bab 3, kemudian daftar pustaka, berikut juga lampiran berupa kuesioner, kalau ini kuantitatif misalkan. Kalau kualitatif biasanya instrumen atau pedoman wawancara ya, itu harus lengkap, yaitu batasan proposal. Dan nanti usulan penelitian ini akan diseminarkan, biasanya disebut dengan seminar usulan proposal atau SUP ya. Nah, setelah SUP ini nanti diseminarkan dan para penguji menyatakan lolos, nah biasanya Anda melakukan penelitian dan hasil penelitiannya akan dituangkan dalam bab 4 ya. Nah, itu bab 4 itu biasanya hasil dan pembahasan. Kemudian bab 5 kesimpulan. Jadi yang merupakan sudah penelitian itu sudah 5 bab. Nah, kalau usulan penelitian itu baru 3 bab ya. Dan kalau tadi di proposal bab 1, 2, dan 3 usulan penelitian itu nanti diseminarkan dalam bentuk seminar usulan proposal atau usulan penelitian ya, atau kita biasa menyebut dengan SUP. Nah, setelah lolos tadi melakukan penelitian, kemudian hasil dan pembahasannya dituangkan dalam bab 4, kemudian bab 5, lengkap sudah hasil penelitian Anda, dan hasilnya juga harus disidangkan ya. Nah, biasa disebut dengan SHP, sidang hasil penelitian gitu.
ya, seperti itu. Nah, sampai di situ skripsi itu. Dan skripsi ini merupakan mata kuliah akhir ya dalam seluruh rangkaian proses pembelajaran akademik. Biasanya disimpan di semester 8, kemudian juga bersamaan dengan pengumuman kelulusan atau tidaknya hasil sidang skripsi ya, atau sidang hasil penelitian, itu otomatis juga diumumkan yudisium. Nah, tetapi bukan berarti lulus skripsi lulus. Nah, ini sebetulnya skripsi ini kan masuk mata kuliah ya, dan hampir seluruh mata kuliah itu sebelum skripsi itu sudah beres ya, tidak mungkin ada yang belum lulus ya, karena salah satu persyaratan dalam sidang skripsi itu juga sudah lulus seluruh mata kuliah. Makanya dalam persyaratannya melampirkan transkrip nilai ya. Karena skripsi ini terakhir, dengan secara otomatis jika dikatakan lulus, terlepas nilainya misalkan C, B atau A, atau A min, B plus, B min, itu nanti akan masuk dan terakumulasi dengan seluruh transkrip nilai dari mulai semester pertama sampai semester akhir. Sehingga karena skripsi ini merupakan mata kuliah terakhir dan bila dinyatakan mata kuliah skripsi ini hasil sidangnya lulus, kemudian masuk nilai tersebut ke dalam transkrip, maka beres pula itu sebagai 140 sekian ya. Nah, kalau tidak salah manajemen itu 145, karena secara aturan pemerintah itu setingkat sarjana itu diperbolehkan sampai lulus itu 144 SKS sampai 155. Nah, kita ada di 145 gitu. Jadi sempurna sudah habis di 145 SKS, maka dengan demikian habis sudah sistem kredit setiap semesternya sudah habis semua, tidak ada lagi. Maka dengan itu biasanya saat skripsi itu lulus, ya yudisium diumumkan gitu. Jadi bukan makanya selalu ada yang ngomong puncaknya dalam program sarjana itu adalah skripsi, sebetulnya iya bisa tidak. Cuma bukan berarti skripsi itu hal yang akhir bukan, karena memang karena skripsi itu menjadi sebuah mata kuliah. Bagi prodi ataupun fakultas yang tidak ada mata kuliah skripsi dalam ya berarti pada saat mata kuliah terakhir itu sudah beres semua dan itu yudisiumnya ya sudah. Ya walaupun bukan berarti tidak ada skripsi, tidak ada penelitian, mungkin risetnya itu disisipkan pada mata kuliah tertentu gitu. Ya. Nah, untuk mensukseskan sampai ke jenjang skripsi nanti yang aman, yang baik, yang bagus, selesai tepat waktu, karena yang dikatakan bagus juga bukan berarti hanya judulnya bagus ya, tetapi menurut saya ini salah satu indikatornya adalah yang beres ya, itu yang bagus. Jadi walaupun judulnya bagus, penelitiannya bagus, tapi kalau tidak beres ya tidak bagus ya, karena berarti tidak selesai gitu. Walaupun mungkin merasa bahwa judulnya kurang bagus di sini dalam arti sudah lumrah lah ya, sudah pasaran, misalkan banyak orang meneliti itu, jadi novelty-nya, kebaruannya sudah tidak ada, orang bilangnya ini tidak bagus karena banyak yang meneliti seperti itu, sudah tidak aneh lah gitu. Tetapi kalau beres ya itu bagus gitu, daripada tadi yang keren bagus malah tidak beres gitu. Nah, untuk mensikapi dan mensiasati supaya strategi ini bisa berjalan dengan lurus atau harapan dan cita-cita Anda bisa berjalan dengan lurus, maka perlu strategi khusus. Salah satunya pada mata kuliah metodologi penelitian ini
kita mencoba membahas dan mengimplementasikan ya gitu supaya saat nanti Anda memasuki semester 8 dalam proses penyusunan karya ilmiah tugas akhir dalam bentuk skripsi bisa berjalan paling tidak sesuai harapan dan sudah memiliki gambaran gitu ya. Baik, di sini di depan kita sudah ada form, bukan berarti ini bagus ya, tetapi salah satu dalam kita melakukan, bahkan sebelum menentukan judul, kita harus mencoba melakukan observasi, mengidentifikasi hal-hal yang terjadi, terutama hal-hal ada gap antara harapan, antara cita-cita, antara normatif yang seharusnya dengan realisasinya yang bermasalah, artinya bertolak belakang secara negatif. Gitu. Nah itu masalah kan, harus kita cari solusinya. Nah, kenapa harus mencari selalu yang masalah? Gitu kan, masalah itu bukan dicari, harusnya diselesaikan. Betul, ini juga dalam penelitian itu dalam rangka mencari solusi yang tepat. Gitu. Jangan sampai kita maksudnya mencari solusi, tapi karena tidak didasarkan dengan metodologi dan analisis yang tepat, maka solusi yang kita lakukan salah. Gitu. Nah, kita berharap dengan penelitian yang kita lakukan, apapun nanti strategi, keputusan, decision maker yang akan diambil mengenai topik tersebut oleh para pihak pemangku kepentingan di perusahaan tempat lokus atau penelitian kita atau dilaksanakan, maka ini menjadi sebuah masukan, input yang baru untuk ke arah operasional perusahaan yang lebih baik gitu. Nah, kita mencoba dengan form ini ya, Anda silahkan nanti melakukan observasi di beberapa perusahaan yang menurut Anda layak untuk dilakukan observasi itu. Misalkan nanti hasilnya Anda tuangkan dalam form yang ada di hadapan Anda ini ya gitu. Misalkan Anda di perusahaan jasa, misalkan di Hotel Amori misalkan. Nah, ini ya jangan ditulis dulu nama, walaupun nanti harus dilengkapi. Misalkan namanya siapa nih ya. Di sini Kang Oha misalkan, atau Pak Agus Sobarna misalkan. Ini NPM-nya berapa ya. Nah, perencana konsentrasinya apa? Maksud konsentrasi ini kalau nggak diisi juga nggak apa-apa ya, karena nanti tergantung dari permasalahan saat observasi. Berbeda nanti saat perkuliahannya pengkonsentrasian, berarti Anda harus mengisi konsentrasinya. Kalau di sini kan ini hanya tugas pembelajaran ya, artinya kalaupun tidak dicoret salah satu ya silahkan saja lah. Nah, permasalahan nanti maksud saya yang terjadi di bidang keuangan, di operasional, di keuangan, di strategi, di pemasaran, di SDM, catat saja semua ya. Misalkan saat Anda datang tadi ke bank misalkan ya, pada perusahaannya misalkan Bank BRI kantor cabang Sumedang ya. Akan ditemukan permasalahan misalkan nasabah mulai menurun secara kuantitas misalkan, atau mungkin juga dalam sehari terjadi komplain terhadap pelayanan bank. Wah, itu dicatat aja semua. Jika terjadi permasalahan komplain berarti ada masalah di pelayanan, sehingga kepuasan pelanggan tadi menjadi menurun, ya kan? Buktinya tadi banyak komplain. Nah, nanti jika permasalahan ini yang muncul, berarti tema konsentrasinya itu masuk kategori pemasaran. Karena service excellence, kepuasan pelanggan, loyalitas itu masuk bahasan di pemasaran begitu ya. Tapi jika Anda menemukan yang dominan di permasalahan saat melakukan observasi, ternyata misalkan karyawan banyak yang tidak hadir,
kemudian juga kinerja menurun misalkan, kemudian prestasi kerja menurun, pekerjaan yang seharusnya beres 1 hari sudah 2 minggu belum kelar misalkan. Anda menemukan permasalahan-permasalahan seperti itu, nah nanti ini ranahnya topiknya topik SDM ya, itu manajemen SDM ini ya, karena menyangkut dengan SDM ya di HRD. Atau mungkin juga misalkan pemimpin yang otoriter, pemimpin bertindak sewenang-wenang, atau mungkin juga ini misalnya ya, jika Anda menemukan hasil observasinya seperti itu, misalnya kompetensi karyawan tidak memiliki kompetensi sesuai dengan bidang yang ditempatinya, misalkan. Silakan masukin. Kalau memang di sini ada 10 poin dan Anda mencatat merasa kurang poinnya, ya ditambahin lagi. Misalnya jadi yang ke-11 gitu ya, atau 12 atau 13, mangga. Karena ini hanya salah satu contoh saja gitu ya. Kemudian bisa jadi saat Anda berkunjung ke objek juga ya, yang terjadi misalkan ada permasalahan kompensasi ya, misalkan tunjangan lembur yang tidak dibayar, atau gaji belum sesuai UMR, atau mungkin tunjangan BPJS tidak dibayar. Nah, jika nanti tema hasil permasalahannya banyak hal-hal seperti itu, maka nanti akan masuk ke ranah konsentrasi yang mana gitu. Dan setelah paham konsentrasi yang mana, berarti baru Anda bisa menentukan judul. Nah, judul ditentukan berdasarkan permasalahan yang muncul. Jangan permasalahan tadi yang muncul, misalkan nasabah banyak yang komplain, nasabah banyak yang keluar dari kenasabahannya, misalkan di bank tadi, kemudian juga banyak nasabah yang menarik simpanannya, misalkan. Berarti kan di situ ada ketidakpuasan. Maka jangan sampai mengambil judulnya misalkan analisis rasio keuangan terhadap kepuasan pelanggan. Salah ya. Kan di situ ada kepuasan pelanggannya benar, tapi benarnya maksudnya begini, karena kepuasan pelanggan saya katakan benar karena tadi permasalahan yang muncul kan banyak komplain, banyak pengaduan. Nah, itu kan berhubungan dengan kepuasan pelanggan, kepuasan konsumen. Jadi itu matching. Cuma analisis atau pengaruh rasio keuangannya itu salah dan itu merupakan topik dan ranahnya manajemen keuangan. Akan sangat cocok jika permasalahan yang tadi muncul tentang banyaknya komplain, kepuasan apa itu nasabah banyak yang keluar dari mitra nasabahnya ya. Kemudian juga sesekali ada yang berantem beda pendapat dengan petugas di kantornya gitu kan. Nah, jika hal-hal seperti ini sangat cocok. Kalau topik ini sudah jelas pemasaran ya, service excellence. Nah, nanti dari permasalahan ini Anda bisa menentukan judul. Kira-kira judul apa yang tepat, jangan sampai salah. Nah, jika dengan permasalahan yang tadi muncul tentang komplainan, banyak ketidakpuasan, kemudian ada layanan dari para pegawai yang lambat, kemudian juga dari sisi penerangan produk juga tidak bisa dipahami dengan baik ya. Nah, berarti mungkin ya yang lebih tepat adalah kalau mau kuantitatif ini ya judulnya pengaruh pelayanan atau pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada BRI kantor cabang Sumedang. Misalnya ya, ini hanya contoh
bagaimana kita datang ke objek tadi, melakukan observasi, mencatat permasalahan, kemudian menentukan topik dari konsentrasi dan membuatkan judul begitu ya. Nah, tapi jika misalkan objeknya Anda di UMKM ya, atau di BUMDes, atau di ekowisata itu misalkan ya, ekowisata yang ada misalnya di Kampung Karuhun ya, misalkan begitu. Misalnya permasalahan apa tuh yang di Kampung Karuhun misalkan, jumlah pengunjung menurun misalkan, harga tiket merasa kemahalan. Berarti kalau di apa tadi permasalahan yang tadi misalkan biaya jumlah pengunjung menurun, kemudian ada hasil jajak pendapat dengan para pengunjung bahwa dengan harga tiket seperti itu mereka keberatan, berarti judul yang diambil itu sangat cocok jika pengaruh penentuan harga tiket terhadap eh, keputusan konsumen. Nah, itu artinya keputusan konsumen itu dia berkunjung ke situ kan, dia memutuskan jangan ke Kampung Karuhun mahal kan, bisa begitu. Nah, coba teliti. Artinya apa? Nanti kita menginginkan hipotesisnya kan diduga ada pengaruh antara penentuan harga tiket terhadap penurunan jumlah pengunjung. Nah, adapun nanti hasilnya pengaruh ini signifikan atau tidak, ya nanti dibuktikan di penelitian Anda. Dan jika hipotesisnya terbukti bahwa benar penurunan pengunjung ini diakibatkan karena kenaikan atau mahalnya harga tiket, maka sarannya bisa saja kan bisa menurunkan harga tiket, bisa juga tetap tidak turun, tapi misalkan Anda penarik lainnya, ada bonus, ada reward, ada layanan lain yang mungkin ditambahkan, misalkan plus makan gratis gitu ya. Jadi mungkin itu akan menjadi sebuah pertimbangan bagi para pengunjung gitu. Jadi walaupun mahal, ada makan gratis misalkan seperti itu. Nah, intinya penelitian yang kita lakukan nanti ini benar-benar menghasilkan sebuah kesimpulan dari sebuah analisis dan metodologi yang tepat berdasarkan data empiris, landasan empiris, normatif, kemudian landasan teoritis, sehingga kesimpulannya benar-benar ilmiah, logis, dan bisa dipertanggungjawabkan, sehingga hasilnya, kesimpulan dan sarannya bisa dimanfaatkan salah satunya oleh lokus tempat kita penelitian. Sehingga jika benar terjadi, maka mereka akan mengikuti saran dari penelitian yang kita lakukan. Bahkan jika terbukti dari keikutsertaan mereka menurunkan harga tiket dan memang berimbas dengan kenaikan lagi pengunjung, maka mereka akan sangat berterima kasih dan penelitian kita bermanfaat, betul-betul bermanfaat. Kan di bab 1 nanti ada manfaat penelitian. Salah satunya manfaat praktisi, itu praktis, yaitu manfaat bagi para praktisi, khususnya bagi lokus atau tempat penelitian, objek penelitian yang kita lakukan. Apakah hanya untuk objek saja, untuk praktisi? Tidak juga. Mungkin bahkan bermanfaat bagi objek-objek atau bidang usaha yang sama dengan tempat penelitian yang kita lakukan. Gitu ya. Kalau misalkan tadi di kampung wisata, Kampung Karuhun gitu ya. Nah, mungkin bagi beberapa tempat wisata sejenis mirip, ini juga bisa melaksanakan saran dan kesimpulan hasil penelitian tadi, walaupun itu di Kampung Karuhun. Bisa jadi karena ada irisan yang sama, bidang yang sama, gitu ya. Seperti misalkan selain Kampung Karuhun, Cisoka misalkan, kemudian juga Ciherang ya, dia mungkin juga bisa
melaksanakan strategi dan saran yang sama dengan yang dilakukan penelitian di Kampung Karukun misalnya. Itu juga manfaat juga buat praktisi yang lainnya. Walaupun bisa saja hasilnya tidak seperti itu, mengingat yang diteliti kan bukan langsung objek dari kita gitu, tapi itu objek yang dilakukan di lokus ekowisata atau kampung wisata Kampung Karukun misalnya ya, seperti itu. Nah, ini silahkan diisi ya, dan form ini silahkan Anda bisa gandakan ya, dan ini silahkan dipoto dulu, silahkan. Kemudian nanti Anda ketik ulang saja ya gitu. Nah, di sini bisa jadi Anda harus menentukan nanti dari permasalahan ini judul. Nah, judul ya seperti ini. Silakan judulnya apa. Tadi contoh penentuan judul sudah saya kasih gambaran ya. Silakan. Intinya jangan sampai membuatkan judul bertolak belakang dengan permasalahan yang Anda dapatkan, yang Anda catat di sini ya gitu. Jadi misalkan permasalahannya tentang misalkan disiplin kerja karyawan yang selalu banyak datang terlambat. Kemudian juga pekerjaan yang tidak beres atau beresnya sangat lama misalkan. Tapi Anda menentukan judul di sini misalkan pengaruh pengaruh nih ya, pengaruh kapital edukuensi rasio ya, rasio terhadap profitabilitas misalkan. Profitabilitas kan ini pertama bertolak belakang dengan permasalahan yang Anda temui, yang Anda catat. Yang kedua, temanya pun topiknya itu sangat jauh. Nah, kalau tadi disiplin, kemudian yang lain itu topik-topik manajemen SDM, kalau judul ini kan topiknya manajemen keuangan. Apakah ada yang terjadi seperti yang saya terangkan barusan? Rasanya tidak mungkin menurut Anda, tapi banyak. Biasanya dia pertama tidak paham dengan apa yang kita sekarang lagi bahas. Yang kedua, mungkin dia selain tidak paham, dia copy paste punya orang. Dia merasa judul ini sudah bagus dan dia bercita-cita berkeinginan seperti judul yang Anda miliki atau Anda punya ini, tetapi permasalahan yang Anda temui yang realnya ini. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi makanya menentukan judul untuk penelitian itu harus setelah Anda melakukan observasi dan mencatat permasalahan-permasalahan yang ada gitu. Jadi nanti diidentifikasi baru bisa menentukan judul begitu ya. Maka dari itu khusus kepada Diskab 24 ya yang hari ini sedang melaksanakan proses belajar mengajar pada mata kuliah metodologi penelitian, kemudian mahasiswa dan mahasiswi kelas Jatinunggal, silahkan untuk setelah perkuliahan ini Anda harus melakukan observasi ya. Dan perlu Anda ketahui bahwa dalam melakukan observasi ini harus di perusahaan yang profit oriented ya, yang komersil. Jadi jangan pada perusahaan tapi lembaga layanan pemerintahan, misalkan pada SKPD, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, atau pada sekolah misalkan pada sekolah SMP plus mana gitu ya, POH tuh. Jadi harus di perusahaan-perusahaan yang profit oriented, misalnya BPR Wasa, BPR HIK, BRI, BJB, BNI ya, hotel yang profit oriented, rumah makan, restoran, UMKM, koperasi, kemudian juga BUMDes, karena BUMDes kan badan usaha.
Artinya dia profit oriented. Yang bukan profit orientednya adalah pemerintahan yang ada di desanya. Kalau BUMDesnya boleh, karena itu profit oriented. Kemudian UMKM, tapi lihat dulu UMKM-nya ya, yang agak besaran lah gitu. Di Jatinunggal ada UMKM apa itu gula aren misalkan ya, atau opak gitu ya, atau apalah saya kurang tahu, banyak di sana ya. Kemudian di Lemah Sugi juga untuk kelas Jatinunggal. Kemudian kalau untuk Diskab 24 saya kira tidak akan terlalu kesulitan ya, karena Diskab 24 ini banyak sekali mahasiswanya itu kerjanya itu di perusahaan-perusahaan atau di lembaga yang profit oriented, yang komersial ya, corporate komersial. Ya, memang ada beberapa seperti Kang Adi Kiki itu kan di Kecamatan Jatinangor ya, makanya Anda jangan melakukan objek penelitiannya pada Kecamatan Jatinangor misalkan ya, seperti itu. Memang di situ juga pasti muncul permasalahan tentang SDM, topik dari keuangan, tetapi perlu diingat bahwa manajemen yang kita pelajari adalah manajemen perusahaan, sehingga yang disampaikan pada manajemen SDM, pada manajemen operasional, manajemen strategi adalah strategi tentang perusahaan corporate komersil atau perusahaan-perusahaan yang komersil, yang profit oriented gitu. Nah, sementara di pemerintahan juga ada manajemen SDM, ada manajemen keuangan, ada manajemen operasional, tetapi mereka referensinya pasti yang berhubungan dengan pemerintahan. Ada buku tentang pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, kan? Jadi referensi MSDM-nya ke situ. Nah, yang kita pelajari di ilmu ekonomi, namanya juga Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sudah sangat jelas dipastikan bahwa yang kita pelajari baik manajemen SDM, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen strategi, dan manajemen keuangan ya, itu semuanya adalah berhubungan dengan perusahaan. Jadi misalnya siapa nih ya yang kalau PDAM Siti Suminar silahkan ya. Kemudian siapa lagi yang di bank banyak ya, di BJB, kemudian di satu lagi di BPR apa itu ya, BPR kita ya, apa tuh BPR ada yang di HIK, ada yang di Wahana Sentra Arta, ada di yang Kencana, ada yang di BRI mungkin ya, ada juga yang di Danamon ya, ada di di Mandiri ya, Mandiri ada Mandiri Taspen, Laura, kemudian. Nah, untuk yang di kepolisian kayak siapa itu ya, Pujas ya, di instansi kepolisiannya sendiri di Polres belum bisa ya Pujas ya, karena kepolisian itu lembaga pelayanan abdi negara, pelayanan kepada masyarakat, jadi bukan perusahaan profit oriented. Tetapi kalau Pujas mau di Primkopolnya itu boleh, karena koperasinya badan usaha ya, jadi sifatnya seperti perusahaan walaupun pemiliknya ya anggota, penggunanya anggota, kemudian pelanggannya juga anggota, tetapi itu kategorinya tetap masuk kategori boleh ya. Artinya apa? Bagi teman-teman yang hari ini kerja di desa, kerja di kecamatan, kerja di sekolahan, kerja di kepolisian, di TNI, itu harus keluar dari tempat kerjanya mencari observasi kepada perusahaan-perusahaan yang profit oriented. Begitu. Tetapi untuk mahasiswa-mahasiswi yang memang kerjanya di instansi perusahaan komersil, profit oriented, ya supaya tidak terlalu jauh dan izinnya susah atau mungkin mengganggu pekerjaan, ya sudah bisa di situ saja. Dan saya yakin hasil observasinya akan cepat. Kenapa? Karena mereka paham betul dengan permasalahan yang ada, begitu, gitu ya. Sehingga misalkan
dia paham betul pemimpin yang otoriter, misalkan, pemimpin yang tidak memiliki kompeten, pemimpin yang bisa nyuruh-nyuruh misalnya. Kemudian dia juga paham betul, jadi sebelum melakukan observasi emang dia kerjanya di situ. Dia paham betul ada karakter karyawan yang selalu datang kesiangan, pulang duluan, ada karakter karyawan yang kerjanya tidak beres-beres. Nah, itu kan ada di ranahnya topik-topik manajemen SDM tuh. Ya silahkan Anda ambil. Misalkan yang cocok dengan permasalahan tadi, disiplin kerja, kan, prestasi kerjanya juga pasti menurun tuh. Kemudian juga motivasi juga berhubungan tuh di situ karena bisa saja kan dia memiliki sebuah motivasi yang tidak ada motivasi ya KWT asik asal gitu. Nah, seperti itulah. Atau mungkin dia pekerjaan berlarut-larut karena memang tidak memiliki kompetensi. Nah, berarti itu ada yang salah di apa? Di rekrutmen. Berarti bisa ngambil judul pengaruh rekrutmen terhadap kompetensi atau pengaruh rekrutmen terhadap prestasi kerja karyawan. Kalau di rekrutnya salah, ya maka akan bermasalah juga di prestasinya. Gitu, ya. Nah, begitupun dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di bidang keuangan. Misalkan, keuntungan perusahaan dari bulan ke bulan di tahun ini semakin menurun saja, gitu kan. Nah, misalkan. Kemudian yang kedua, penjualan menurun. Kemudian yang ketiga, modal yang mulai kecil karena tergerus biaya-biaya dan yang lain-lainnya. Nah, jika menemukan permasalahan-permasalahan ini sudah bisa dipastikan bahwa topik konsentrasinya adalah manajemen keuangan ya. Ini salah nih. Kita ganti dulu ya. Manajemen SDM. Nah, ini manajemen SDM, keuangan pemasaran, bahkan satu lagi sekarang ada operasional boleh ya. Jadi operasional. Itu ya, misalkan dari sudut operasional itu apa ya? Misalkan dari mulai input, proses sama outputnya, kemudian SDA ya di input itu bisa juga SDM juga di input proses berupa mesin-mesin, misalkan permasalahannya mesin-mesin yang dimiliki oleh perusahaan kita sudah jadul sehingga secara kuantitas menghasilkannya itu kalah dengan kompetitor kita. Nah, itu kan sudah ke topik manajemen operasional, bukan ke FSDM, bukan ke keuangan atau pemasaran gitu ya. Nah, intinya mulai hari ini Anda silakan melakukan observasi membawa format ini. Atau Anda boleh juga melakukan pengembangan. Yang penting substansinya tidak keluar dari form ini ya yang sudah ditentukan. Form ini juga tidak bagus, tetapi intinya yang kita inginkan adalah Anda melakukan observasi dan menemukan permasalahan-permasalahan tercatat di poin-poin ini, kemudian menentukan topik ini, permasalahan ini banyak kemana nih. Karena bisa saja kan permasalahan yang Anda temui ada keuangannya, ada SDM-nya, ada pemasarannya, ada nanti kita bahas dominan kemana nih permasalahan ini banyak kemana gitu ya. Dan bisa saja menemukan tadi kayak karyawan selalu datang terlambat pekerjaan, tapi di poin 5 menemukan tentang misalkan apa ya, profitabilitas yang menurun, rentabilitas menurun misalkan. Nah, jika permasalahan kan kalau profitabilitas, rentabilitas itu topiknya keuangan kan. Nah, jika itu hanya dua item nomor 5 dan 6, sementara 1, 2, 3, 4 bahkan ada di poin 8 kental dengan ranah SDM, ya berarti ini masukkan saja ke konsentrasi topik manajemen SDM sehingga judul yang dipakainya bukan tentang topik keuangan yang tadi ada profitabilitas ya, bukan gitu. Karena ambil yang paling dominan banyak permasalahan. Maksudnya artinya berarti begini, berarti di sana yang krusial permasalahan itu yang paling banyak dan layak untuk kita teliti supaya nanti ada hasil, kemudian ada jawaban dan ada solusi.
Dan hasil penelitian kita bisa bermanfaat bagi praktisi. Begitu ya. Oke. Nah, ini tadi hanya salah satu contoh ya. Jadi bukan berarti harus seperti ini ya, gitu. Nanti tentuin judulnya jadi apa. Terus sekali lagi, judul yang Anda tentuin harus matching dengan permasalahan yang Anda dapatkan, Anda peroleh, dan Anda catat di sini. Jangan sampai permasalahan di sini banyak ngobrol tentang tahu, misalkan. Hari di judul menentukan misalkan tempe, kan tidak nyambung judul dengan permasalahan. Begitu. Nanti yang sudah beres ya, nah, yang sudah beres dengan form ini, maka silahkan menuangkannya ke dalam proposal. Jadi kita mulai menyusun proposal gitu. Nah, ini sebenarnya yang akan kita presentasi hari ini ya. Cuma hari ini kita harus dapat dulu nih dari Anda tentang hasil observasinya tadi ya. Gitu. Nah, kan jangan yang ini dulu. Nah, ini kan nanti itu akan ada pengajuan. Nah, maksudnya supaya saat pengajuan skripsi Anda tidak susah-susah lagi, maka dalam mata kuliah ini kita coba belajar mengimplementasikan. Syukur-syukur kalau dalam pembelajaran ini Anda mahir, Anda bagus, dan nanti saat semester 8 dapat SK, ya udah yang ini aja jadikan gitu maksud saya. Sehingga begitu dapat SK, Anda sudah running dengan bab 1 2 3. Jangan sudah dapat SK baru mau mikir menyusun bab 1 2 3. Ya dari mana yang cepat itu? Karena saat mata kuliah tertentu seperti mata kuliah hari ini, metodologi penelitian, Anda mengikuti dan mulai mengimplementasikan gitu ya. Tapi karena kita akan mencoba dulu hasil observasi Anda seperti apa, maka untuk hari ini saya kira proses pembelajarannya sampai di sini ya. Silahkan Anda mengimplementasikan dan melakukan observasi. Bagi teman-teman yang kerjanya di bank, yang kerjanya di hotel, yang kerjanya di perusahaan profit oriented atau corporate komersil, maka saya kira tidak akan terlalu lama ya. Jadi boleh di situ silahkan ya. Kecuali yang di pemerintahan. Seperti Kang Ade Kiki yang di Kecamatan Jatinangor, saya kira Anda harus keluar mencari corporate komersil atau yang profit apa ya istilahnya profit oriented. Jadi perusahaannya mencari profit kan seperti Jatos misalkan boleh di situ. Ya, kemudian Hotel Asri ya, kemudian Siap Plaza boleh di subdivisi 21-nya misalkan pengaruh penentuan harga tiket terhadap jumlah penonton. Nah, tapi menentukan judul itu jangan Anda punya ide judul, padahal permasalahannya bukan masalah tiket yang kemahalan atau pengunjung yang menurun. Gitu. Kalau pengunjung sudah jelas menurunnya karena COVID, ya berarti kan jangan diteliti karena tidak ada fenomena tentang harga yang terlalu mahal. Ya. Seperti itu hanya salah satu beberapa contoh saja. Mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak bisa dilakukan. Begitu ya. Dan saya kira untuk pertemuan hari ini cukup. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, dan kehilapan. Kalaupun ada benar itu sudah pasti datang dari Allah. Kalaupun salah itu sudah pasti karena kebodohan dan kehilapan dosen sebagai manusia biasa juga ya. Baik, kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.